Halo semua, saya Irjen Siombing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengiriman pesan melalui klien ke server dan sebaliknya. Oke, saya menjelaskan secara garis besarnya saja. Oke, pertama kita create soketnya. Di sini kita ada soket create. Soket create berguna untuk membuat soketnya tadi. Oke, setelah itu kita bind soket yang kita buat tadi. Soket bind di sini berfungsi untuk mengikat soket address lokal atau sebuah IP address dan sebuah port number dengan sebuah variabel soket yang sudah dibentuk melalui fungsi soket create tadi. Jadi ini bisa kita buat jika soketnya sudah kita buat. Kemudian di sini ada while. While di sini adalah untuk melakukan perulangan dalam menunggu data yang akan diterima dari klien nantinya. Di sini ada waiting for data, itu tadilah untuk menunggu data yang akan dikirimkan klien nanti. Oke, kemudian setelah menunggu data yang akan dikirimkan klien nanti, server menerima receive some data. Server menerima data yang akan dikirimkan klien nanti. Di sini terdapat soket request from. Soket request from ini berfungsi untuk menerima data dari sebuah soket. Maksudnya tadi yang menerima data yang akan dikirimkan dari klien nanti. Kemudian setelah menerima data, server akan membalas klien nanti. Di sini terdapat soket send to. Soket send to ini berguna mengirimkan data atau pesan ke sebuah soket, yaitu tadi nanti mengirimkan data kepada klien. Di sini terdapat OK. Ini sebagai balasan nanti kepada klien sesuai dengan apa yang dibuat klien nanti. Oke, ini sebagai tambahan. Kemudian ini fungsi bab, yaitu tadi isi dari pesan dari klien nanti. Kemudian di sini ada soket close. Soket close yaitu digunakan untuk menutup sebuah soket atau membatalkan sebuah koneksi. Ya, begitu. Inilah coding dari servernya. Kemudian kita masuk ke klien. Oke, pertama kita di sini ada server. Servernya kita buat dengan IP 127.0.0.1. Ini sebagai IP dari servernya. Kemudian portnya kita buat 999. 9-nya ada 4 kali ini. Nah, setelah itu kita membuat soketnya juga. Membuat soket di klien ini sama seperti server. Harus kita buat dulu soketnya. Kemudian di sini ada while. Fungsi while di sini adalah untuk melakukan perulangan pesan yang akan kita kirimkan nanti kepada server. Ya, di sini ada enter message to send. Dan di sini terdapat fungsi input fget stdin. Ya, ini tadi fungsi ini berguna untuk supaya kita dapat menginput. Kita ketikkan dari keyboard pesan yang akan kita kirimkan nanti kepada server. Kemudian di sini ada soket send to. Setelah kita ketikkan di sini pesan yang akan kita kirimkan, kemudian kita kirimkan dia kepada server nanti. Nah, di sini terdapat soket send to, yaitu tadi fungsinya mengirimkan data tadi. Kemudian setelah kita kirimkan datanya tadi, kemudian kita menerima pesan yang dari server tadi, balasannya sebagai balasan. Ya, di sini terdapat soket request. Ya, itu kegunaannya adalah menerima data dari soket yang terhubung tadi. Nah, menerima data dari server. Kemudian di sini terdapat fungsi reply. Fungsi reply ini di sini dia menampilkan data
atau pesan atau teks yang dikirimkan oleh server tadi. Oke, kita coba saja ya. Pertama kita masuk ke CMD. Oke. Kemudian kita cd. Nah, ini supaya kita masuk, ini maksudnya supaya kita masuk ke drive C. Nah, kemudian kita bersihkan. Nah, kemudian kita cd ke sum 1. Saya nama sumnya sum 1. Kemudian kita masuk ke folder PHP. Kita slash, kemudian kita ketikkan PHP, kemudian kita enter. Nah, berarti kita sekarang sudah berada dalam sum 1 dalam folder PHP. Kemudian kita masuk ke php.exe. Kemudian kita masuk ke drive C. Dimana drive C ini tersimpan tadi sumnya. Kemudian kita masuk kepada folder sumnya tadi, sum 1. Nah, kemudian kita slash, kemudian kita masuk htdocs. Kemudian kita masuk pada foldernya, di mana kita simpan foldernya. Saya tadi membuatnya di UDP sebagai foldernya. Kemudian kita ketikkan server 1 sebagai nama servernya tadi, nama program servernya tadi. Kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat socket create, socket bind, dan waiting for data. Socket create tadi maksudnya ya, kita sudah membuat soketnya, kemudian socket bind berarti kita sudah melakukan bind terhadap soket yang kita buat tadi. Kemudian di sini server menunggu data yang akan dikirimkan oleh klien. Oke, kita masuk ke CMD lagi. Kita buat window baru, kita CMD. Kemudian kita ketikkan seperti tadi, CMD slash langsung, supaya kita masuk langsung ke drive C. Kemudian kita bersihkan. Kemudian kita masuk ke sum 1. Kemudian kita masuk ke PHP sama seperti tadi. Ya, kemudian kita masuk php.exe, kemudian kita masuk ke drive-nya C. 2. Kemudian kita masuk ke sum 1. Kemudian kita masuk ke htdocs. Setelah itu kita masuk ke UDP sebagai tempat folder isi dari program tadi. Kemudian kita masuk ke client 1.php. Saya membuat namanya client 1.php. Kemudian kita enter. Nah, di sini soket telah dibentuk, soket create. Berarti soketnya sudah dibentuk. Nah, kemudian setelah itu kita enter a message to send. Kita ketikkan pesan yang akan kita kirimkan kepada server. Misalnya kita tulis halo, kita enter. Oke, di server di sini dia telah muncul halo, pesan halo yang dikirimkan oleh klien tadi. Ini halo yang kita ketikkan tadi. Kemudian klien menerima data yang dikirimkan oleh server ini tanpa mengetiknya. Ini dia. Ini ditampilkan oke halo. Tadi seperti yang kita jelaskan tadi, oke. Di sini ada oke. Nah, ini ada oke sebagai balasannya. Kemudian tulisan halo tadi yang diketikkan klien kita dikirimkan kembali oleh server sebagai tanda kalau klien sudah mengirimkan pesannya tadi. Nah, apabila kita mau mengirimkan lagi, kita bisa mengetiknya di sini lagi. Oke, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat.